Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Alpat Santara Jagat dimanapun berada, Bismillah, Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, ini hari apa mas? Yaumil Rubah. Hari Rabu tanggal 1 Maret ya, 1 Maret 2023. Alhamdulillah kedatangan tamu spesial. Ini dulu tempat ini pas ketemu beliau sudah tahu bahwa saya punya channel YouTube, akhirnya saya upload saja ya. Jadi nanti kita ngobrolnya ngalor ngidul ngetan ngulon Softo Royid itu santai ya sahabat-sahabat Alpat, karena ini bangsanya adalah Bawazir, jadi saya nanti campur-campur pakai bahasa Arab pasaran ya, bahasa Sukiyah, yaitu bahasa Arab pasar. Oke, kita perkenalkan saja dengan beliau. Ini saudaranya Fuad Bawazir. Silakan, Mas Agus. Nama lengkap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salim Syahid Muhammad Bawazir Al-Jannah. Luangi lagi yang keras. Salim Syahid Muhammad bin Ahmad bin Ali bin Jannah Bawazir. Nah, asli dari Tegal, Jalan Durian. Jalan Durian ya. Ayo. Ini saya biasa panggil Ami ya, karena ini usianya lebih sepuh dari saya. Saya adik jauh lah ya. Umur kam? Ya, mungkin karib sitin. Mendekati 60 ya. Jadi kalau saya masih arba'in ya. Jadi ya kita bersahabat dengan siapapun. Ada kalanya kita bersahabat dengan yang lebih dewasa, ada kalanya yang lebih muda. Itu adalah bagaimana cara kita bisa berkomunikasi dengan siapapun. Sohe? Nah, jadi ini alhamdulillah ini beliau ini dulu pernah kerja di Saudi ya, Mi? Berapa tahun, Mi? Yang kenceng tuh, Mi. Kayak belum makan sih. Ya udahlah, masa lalu pernah ya, ini pernah, jadi luar biasa. Jadi luar biasa pengalamannya ya. Jadi saya juga banyak belajar dari beliau. Saya ini termasuk mentor saya. Ini gimana Mas Agus? Ami Agus. Ini namanya Agus Salim bin Said ya. Jadi kalau saya biasa pakai akrab aja lah. Ami Agus, Mas Agus gitu. Ini lagi ramai apa ini di Tegal ini? Kayaknya sih ya, kalau Tegal itu semuanya ya cenderung lihat dari posisi keadaan aja. Kalau musim penghujan kayak gini ya semua para pengusaha juga pada gimana? Lagi pada dingin lah ya. Dingin pokoknya lah, nggak jauh dengan yang kayak dulu. Apalagi sekarang pemerintahannya juga ya lagi bergejolak. Jadi gitu. Ya kita bicara bukan masalah politik, ini tentang masalah realita. Yang politik juga tidak apa-apa karena kita punya hak politik. Iya, tapi kita bicara masalah realita aja. Ya. Dalam kurun waktu sekarang ini jauh lebih berbeda dari tahun-tahun yang dulu. Ya, cara bisnis pun nggak sama seperti yang dulu. Aku gini, Ami Agus. Semalam saya lihat video Anies Baswedan lama ini, ditanya oleh Najwa Shihab tentang B.J. Habibie. Wah, luar biasa itu isinya. Bukan saya mengapresiasi Aniesnya, bukan, tapi isi dari kalimat itu, yaitu apa sih? Bahwa ditanya tentang sosok B.J. Habibie, Anies Baswedan menjawab bahwa Habibie adalah berpuasa selama 517 hari kalau tidak salah, tapi kebijakannya luar biasa, membuka ruang demokrasi yang begitu luas. Di akhir kepemimpinannya, beliau tidak memberi kebijakan yang menguntungkan dirinya, bahkan bisa dikatakan merugikan sendirinya, tapi menguntungkan seluruh bangsa. Adalah membuat aturan-aturan yang benar-benar malah orang itu bebas dalam berdemokrasi. Jadi tidak memberikan cawe-cawe keluarganya dimasukkan ke pemerintahan, kemudian tidak memberikan privilege keistimewaan kepada orang-orang terdekatnya, justru malah dia itu lilin, memberi terang orang, tapi dia malah pertanggungjawabannya ditolak di DPR MPR gitu loh Mas. Nah, menurut Mas Ami Agus Bawazir ini
dengan kepemimpinan sekarang nggak apa-apa, kita itu politik, yang penting tetap etik ya. Jangan pakai narasi kebencian. Yang penting dengan realita, dengan bukti fakta. Bagaimana menurut Ami Agus Salim yang sama-sama warga negara Indonesia ini dengan kepemimpinan yang saat ini dan nanti ke depan 2024? Kalau kita berbicara dari awal tentang B.J. Habibie kan, yang diulas pertama itu kan, pertama Habibie itu kan bukan dari pemilu. Ya. Iya kan, menggantikan yang dilengsarkan Pak Harto. Ya wakilnya akhirnya yang naik jabatan, dan dia itu belum sempat untuk melakukan perubahan-perubahan. Kemudian ada permasalahan tentang Timur Leste, ya, yang akhirnya Timur Leste itu sendiri keluar dari NKRI, dan disitulah B.J. Habibie merasa disalahkan oleh pemerintah. Kemungkinan oleh DPR, ya pokoknya dari DPR. Akhirnya Pak Habibie itu sendiri sebetulnya sih belum sempat untuk memimpin yang betul-betul dipimpin. Baru berapa 217 hari. Ya itu sudah dilengsarkan dulu lagi, disuruh turun lagi. Tapi menurut Mas Agus, sosok Habibie gimana, Mas? Iya kok di Jerman aja dia orang nomor 1 kok. Itu ya. Profesor nomor 1, insinyur ya, ahli nuklir, di dasar laut pernah dia bikin eksperimen. Terus beliau itu betul-betul luar biasa. Otaknya itu yang dipakai. Kalau di luar itu B.J. Habibie, beliau itu sudah dikenal di Jerman itu sudah orang yang nomor 1. Jadi kelemahan kita, masih mohon maaf, politiknya dominan, walaupun itu orang berpotensi tinggi, kadang-kadang politiknya dominan, akhirnya ilmunya kalah gitu ya, Mas. Ya, ini menurut Mas Agus gimana? Nah, ini lihat aja tentang yang di sosmed aja ya. Ada kalanya tadi yang disebut anak bangsa bikin karya misalkan. Bikin karya yang luar biasa diajukan, kadang-kadang ditolak sama pemerintah karena belum ada kesepakatan, tapi nyatanya di luar itu dicari. Berarti malah luar negeri menghargai keilmuan orang kita, tapi bangsa sendiri kurang menghargai. Itu realita yang saya tahu di sosmed itu, saya tak pelajari itu ya, kebanyakan seperti itu cerita. Luar biasa ya. Luar biasa, Masya Allah. Nah, dan kemungkinan dalam waktu-waktu sekarang barangkali nanti pemerintah punya kebijakan-kebijakan apabila nanti ada anak bangsa yang betul-betul berpotensi yang tinggi luar biasa, yang pintar cerdas. Tetap berarti Ami Agus, Mas Agus ini memprioritaskan orang yang berilmu gitu ya? Ya, semua orang sebelumnya, bukan saya pribadi ya. Iya. Mungkin semua orang menginginkan yang seperti itu, menginginkan anak bangsa yang mau dikembangkan, yang punya potensi bagus. Jadi ini tergantung perkembangan. Jadi kalau sudah jelas nampak sekali anak itu punya potensi yang tinggi, ya kita harus hargai, dan itu harus dibimbing oleh negara. Ini jujur ya, nih saya itu kadang kecewanya begini lah. Di negara demokrasi yang lagi berkembang seperti ini, kadang-kadang diisi oleh praktek-praktek yang mohon maaf banget. Kadang-kadang orang ilmunya tinggi kalah dengan transaksi politik. Ya mohon maaf nih, saya tidak menyindir, tidak menyebut siapa-siapa. Kadang-kadang orang yang sejatinya bisa menasehati, tapi nanti dikasih jabatan akhirnya tidak bisa menasehati. Tupoksinya kurang pas gitu. Makanya saya berharap di negeri ini, siapapun kita, cobalah kita punya integritas kemandirian masing-masing. Jika kita punya pemahaman ilmu, maka sampaikan ilmu itu dengan jujur, jangan sampai mau diperjualbelikan gitu loh, Mas. Nah, ini dengan kondisi seperti ini adalah saya ingat statement dari Kapolri Pak Prabowo Listio Sigit Prabowo, yang mana mengatakan bahwa ikan busuk dari kepala. Ya. Ya,
Jadi ya itu penafsirannya bebas nanti ya. Itu yang penting saya menyampaikan apa yang disampaikan Pak Kapolri kita, bahwa ikan itu busuk dari, dan saya tuh referensi dari hadis dari ulama-ulama terdahulu ya. Itu suatu bangsa adalah pemimpinnya adalah gambaran dari rakyatnya. Ya. Jadi siapa pemimpin negara itu, siapa, negara mana saja adalah gambaran dari rakyatnya. Itu ada loh referensi dari hadis. Lupa saya menyampaikan hadisnya, saya pernah ngaji di bab masalah itu pernah. Kemudian gini, ini kan zamannya zaman tahun politik nih ya. Dengan kita tadi mengungkapkan setidaknya ya beberapa unsur tadilah, itu harapannya nanti 2024 bagaimana Mas? Ya, insya Allah semoga aja ke depan pemerintahan ya akan memperbaiki. Siapapun yang jadi. Ya nggak ada embel-embel ya, istilahnya seluruh rakyat pun menginginkan pemimpin yang betul-betul solid, yang istilahnya yang pro rakyat aja lah, yang pro rakyat, membantu rakyat dan segalanya lah. Jadi jangan yang diangkat itu hanya ya paham ya yang tertentu aja. Saya kalau boleh tanya nanti dijawab juga boleh, gak jawab juga apa-apa. Kalau boleh ini kan boleh, saya juga mengadakan polling nih di komunitas YouTubeku, di video-video YouTubeku. Kalau boleh tahu, ini Ami Agus Bawazir milih siapa nanti 2024, saya kasih pilihan. Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Prabowo, Puan, siapapun wakilnya kita sebut saja calon presidennya dulu. Ya ini obrolan-obrolan iseng santai saja, tidak apa-apa. Kira-kira siapa? Kalau masalah itu yang jelas dari awal semenjak Pak Anies sudah menjabat itu aja saya sudah cinta Pak Anies, karena pemimpin itu betul-betul dia menjaga kredibilitasnya, dia sangat bagus, luar biasa, dan dia orang yang profesional. Gitu ya? Iya, waktu dia jadi gubernur DKI itu bukan sebagai gubernur, dia wataknya, sifatnya, karakternya juga sudah mendekati Bapak Presiden. Saya masih ingat itu pujian dari Kiai Haji Said Agil Sirot. Yang saya hormati Bapak Anies Baswedan, Gubernur Indonesia, bukan ngomong Gubernur Jakarta. Gubernur Indonesia. Lihat jejak digital di YouTube ada. Iya. Dan yang bilang itu mohon maaf. Ya Gubernur rasa Presiden. Ya Kiai Haji Said Agil Sirot ya. Dan notabene mohon maaf orang NU saat di Pilkada DKI kebanyakan PWNU-nya adalah mendukung Ahok, ya banyaklah jejak digital ada. Dan ya mohon maaf ini kalau saat ini kan karena jenengan tadi jawab Anies, maka saya bahas Anies, nggak apa-apa ya, sebentar saja. Kenapa Anies masih diidentikan saat ini oleh, ya wajar orang yang tidak suka Anies ya pasti cari negatif pasti, atau nanti yang tidak suka Ganjar pun cari negatifnya Ganjar dan seterusnya. Akan tetapi stigma di Anies saat ini yang tidaknya masih mengganggu banget sama konstituen Anies maupun kubu Anies sendiri adalah mengatakan bahwa Anies adalah calon presiden identitas. Kemudian bahwa membawa politik identitas. Kemudian orang yang tidak terima kasih dengan Prabowo. Menurut Ami gimana? Ini susah ya untuk dibicarakan. Yang jelas kalau yang sudah dipakai politiknya Anies itu sudah luar biasa. Sebelum dia menjabat jadi presiden, jadi gubernur aja, dia sudah rasanya sudah rasa presiden. Jadi kita tidak bisa membahas yang lain. Oh gitu ya. Ini contoh aja ya. Jadi kita tidak istilahnya berpedoman bahwa siapa dan siapa dan siapa, saya enggak mau membahas itu. Yang jelas saya kenapa tahu bahwa ya rakyat yang lebih cerdas sekarang untuk memilih sosok figur yang betul-betul punya istilah kepemimpinan yang betul-betul mendunia. Gitu ya. Iya, jadi waktu jadi gubernur aja sudah rasanya rasa presiden, bukan gubernur lagi. Itu aja udahlah. Gitu ya. Iya, pandangan dari saya, karena bukan saya cinta dengan Anies, enggak. Tapi karena dia itu betul-betul figur yang bisa diikuti kelak untuk jadi kepemimpinannya itu. Adapun yang lain silakan, kalau yang nggak suka ya
wajar ya, dan itu namanya kan manusia. Ya manusia ini kan bebas Demokrasi. demokrasi. Nah, itu Bebas. Dan saya ngomong kayak gini pun bukan saya memuji sama Anies Baswedan. berlebihan nggak ya? Enggak, karena saya memang betul-betul tahu perkembangan Jakarta ya. Punya anak juga di Jakarta sana ya? Anak saya di Jakarta semua. Gitu ya. Iya, empat-empatnya semua di Jakarta sekarang. Farhad juga? Farhad ada di Jakarta. Oh, udah lulus ya? Enggak, kuliah di sana. Oh, di UI? Bukan, di Pancasila, Hmm. Depok. Gitu ya. Gitu ya, sahabat Alphard Santara Jagat. Jadi nanti insya Allah akan terus kami adakan podcast seperti ini karena saat ini tahun-tahun politik. Jadi kita nikmati politik juga, nikmati dinamika ini. Dan semoga tetap kita menjaga persatuan dan kesatuan walaupun dalam perbedaan. Dan sekali lagi terima kasih yang sudah selalu mengikuti channel ini. Matur nuwun, Ami Agus Bawazir. Terima kasih. Barangkali ada mau closing statement? Enggak ada, sudah cukup. Cukup ya? Sebetulnya sih, saya tidak mau terjun di cerita-cerita tentang masalah ini. Ya. Cuman pas kebetulan kesini ente ngajak ya, kita ngobrol-ngobrol biasa aja. Tapi gak marah ya? Enggak, santai aja, santai. Syukron kafir. Jazakallah. Oke, gitu dulu ya sahabat-sahabat Alphard. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu dukung channel ini, subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.